Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد أرسله الله رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صادق الوعد الأمين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. Puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam semoga senantiasa selalu tercurahkan dan terlimpahkan kepada junjungan alam kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, serta kita umat yang mudah-mudahan mendapatkan syafaat yaumil akhir. Bila amin ya rabbal alamin. Yang terhormat Bapak Kepala MTS Negeri 3 Mataram beserta seluruh jajarannya, Bapak Wakil Kepala dan Bapak Ibu Wakil Kepala, kemudian Bapak Kepala Tata Usaha beserta segenap karyawan tata usaha, Bapak Ibu Dewan Guru, serta tentu yang saya banggakan dan saya muliakan, siswa-siswi MTS Negeri 3 Mataram. Sudah saya dengar tadi yel-yelnya ya. Siapa kita? MTS Negeri 3 Mataram. Semangatnya melemah dengan nyampah dosa. MTS Negeri 3 Mataram. Saya. Allahu Akbar. Semangat kalau yel-yel. Kata kita MTS Negeri 3 Mataram nyampah. Malah dengan cacinya ya. Dia harus semangat kalau yel-yel. Alhamdulillah kita ada di bulan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat peristiwa kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu luar biasa. Lahir di tahun apa namanya? Tahun satu peristiwa yang sangat luar biasa diukir di dalam Al-Quran. Surah apa? Surah Al-Anfal. Ketika itu Raja Abrahah dari Yaman yang sangat iri melihat Ka'bah dikunjungi oleh seluruh manusia di muka bumi berbondong-bondong sampai sekarang menuju Ka'bah. Iri Abrahah lah, Ka'bah apa hebatnya Ka'bah ini. Bahkan sempat dibuat ya bangunan yang sama saingannya ya. Yaman itu namun tidak ada yang mengunjungi karena sejarah historisnya dibangun oleh Ibrahim alaihissalam beserta anaknya Ismail saja. Itu Ka'bah memiliki nilai historis yang mana membuat manusia dari seluruh dunia berbondong-bondong menuju ke Ka'bah. Karena rasa ingin menghancurkan Ka'bah itu supaya nggak ada saingannya ya, supaya nggak ada lagi yang datang ke sana, maka Raja Abrahah itu ya, menggunakan tentara bergajah berniat ingin menghancurkan Ka'bah. Tapi apa yang terjadi? Allah kirimkan burung yang berbondong-bondong. Ya, di mulutnya ada batu dari tanah yang terbakar, menghempaskan pasukan Abrahah dengan tentara bergajahnya itu dengan tanah yang terbakar itu mengenai badan mereka, tepung dia langsung saking panasnya. Tahu tepung? Bolong dia. Seperti daun-daun yang dimakan ular. Surah Al-Fil.
Jadi itulah luar biasanya Ka'bah yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Abdul Muthalib, kakek Nabi yang mendapatkan amanah untuk menjaga Ka'bah ketika datang Abrahah, dia tidak menjaga. Dia mengatakan bahwa Allah yang menjaga Ka'bah ini. Kamu ngomong apa dalam dirimu menghancurkan Ka'bah? Dia saya kembalikan kepada Allah sebagai pemilik Ka'bah. Dan alhamdulillah Allah selamatkan Ka'bah dari kehancuran. Peristiwa-peristiwa lain yang menyertainya, ya, langit yang begitu terang benderang di malam kelahirannya, ya, api abadi majusi itu penyembah api yang ada di Persia itu mati seketika, menandai akan datangnya seorang utusan Allah, ya, yang akan membawa ajaran agama yang hak. Jadi semua terjadi, kejadian-kejadian hebat. Bahkan bergetar Ka'bah menjatuhkan berhala-berhala yang ada di sekeliling yang jadi sembahan orang-orang Quraisy. Ya. Bergetar istana Persia, ya, istananya Kisra saat itu yang menjadi kaisar atau raja di Persia, Iran sekarang, ya. Itu bergetar dengan hebatnya sehingga tiang-tiangnya itu bergoyang dan meruntuhkan beberapa bangunan di sekelilingnya. Ketika lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi peristiwa yang kita peringati hari ini. Jadi maulid itu jangan dimaknai mulut. Nah, pokoknya namun maulid dia pikir semangat doang. Jangan dimaknai sebagai hari hanya kita untuk berpesta orang, tanpa kita maknai sebagai peringatan kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang memiliki makna luar biasa. Kelahiran seorang Rasul yang merupakan khataman Nabi, yang penutup dari semua Nabi yang telah diutus. Makanya kalau ada sekarang tiba-tiba ada namanya lalu dahlan, misalnya ngaku jadi Nabi, ya, yang ada di Lombok Tengah atau Senin yang ada di Gusur, ya, menganggap dirinya Nabi, kita percaya apa enggak? Siapa yang kita percaya? Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi yang benar. Apa keutamaan kita ketika memperingati Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam? Dalam Quran surah Al-Ahzab, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah beserta para malaikat bersalawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang yang beriman, sallu alaihi, bersalawatlah kamu kepadanya. Sallu alaihi wa sallimu taslima, dan penuh penghormatan kepadanya. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam satu kali saja, maka Allah akan bersolawat kepadanya 10 kali. Nah, oleh karena kemarin kita bersolawat bersama-sama. Salah satu salawat itu yang sudah dibacakan tadi di awal-awal kita memulai kegiatan ini adalah salawat Nurul Mubin. Sallallahu rabbuna Muhammadin fil quruzi wa dawatiha wa
Luar biasa. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kemudian yang menjadi keutamaan dalam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwa sesungguhnya para rasul, terkhusus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diutus ke muka bumi ini mengemban 5 tugas yang utama. Dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 45 dan 46, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhiran wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira." Ya ayyuhan nabi, wahai Muhammad, inna arsalnaka, sesungguhnya Rasul itu diutus syahidan, menjadi saksi, wa mubasysyiran, memberi kabar gembira, wa nadhiran, memberikan peringatan, wa da'iyan ila Allah, menyeru manusia kepada jalan agama Allah, wa sirajan munira, dan menjadi pelita yang menerangi bagi seluruh alam. Syahidan, menyaksikan atas apa? Menyaksikan ya, perlakuan umat-umatnya, apakah dia sudah tegak melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang. Apakah kita semua ini sudah melaksanakan apa ketentuan agama ini, apa ketentuan agama Islam ini, sesuai dengan aturan di dalam Al-Quran dan hadis yang telah diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai mukjizat terbesar. Kemudian sunnah-sunnahnya apakah sudah diamalkan oleh umat-umatnya, maka Rasul menjadi saksi. Makanya dia memberikan syafaat kepada umat. Kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Bahwa semua umatku akan masuk ke dalam surga kecuali yang kagak mau masuk ke dalam surga. Siapa yang kagak mau masuk surga? Semua masuk, ingin masuk surga? Wah, pada sembahyang siapa? Puasa bulan Ramadan. Sudah keluarkan zakat? Sudah hormat kepada bapak ibu gurunya? Nakalan. Ya, kalau siswa-siswa yang kelas 3 ya, harus patuh taat dengarkan nasihat bapak ibu guru. Karena bapak ibu gurunya itu akan memberikan arahan, memberikan bimbingan, ya, menjadikan anak-anak sekalian anak-anak yang berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Mubasysyiran, memberikan kabar gembira bagi orang-orang tadi yang sudah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, maka berikannya kabar gembira. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar, bagi mereka surga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Yang pada telek surga kenapa? Saya telek surga. Lalu mati, belum balik. Ya, saya juga belum lihat ya. Sama kita belum lihat. Tapi kabar-kabar gembira tentang kondisi surga, siapa penghuni surga, sudah dilukiskan semua di dalam Al-Quran. Bagi orang-orang yang beriman dan beramal saleh. Wa nadhiran, mengingatkan. Wahai umatku, ya, Rasulullah mengingatkan, bahkan Al-Quran mengingatkan hamba-hambanya juga. Ya, Ara'aital ladzi yukazzibu bid-din. Tahukah kamu, ya, orang-orang yang mendustakan agama katanya? Fadzalikal ladzi yad'ul yatim, yaitu yang menghardik anak-anak yatim. Wala yahuddu ala ta'amil miskin, dan tidak menganjurkan memberi makan kepada orang miskin. Ada peringatan-peringatan yang diberikan, namun peringatan-peringatan itu diabaikan. Peringatan bapak, ibu guru, anak-anakku,
Kalau sudah jam 7, masuk ke dalam lingkungan sekolah, jangan nongkrong di luar. Tetapi sampai jam 7.30 pun pelan-pelan jalannya di pojok sana ya. Ada yang dari Madas, Mapak Dasan katanya. Ada yang dari Mabela, Mapak Pelatung ya. Ada yang dari Mawar katanya Mapak Waru. Hafal ya, karena saya pernah jadi guru di MTS ya. Jadi guru tahun 2004 sampai dengan 2005 awal. Jadi kita adalah mantan guru di MTS Negeri 3 Mataram. Waktu dulu Bapak Kepala Sekolahnya Pak Jalan Lestayuti. Jalan. Seperti itu. Wada'iyan ilallah, dan menyeru mereka kepada jalan agama Allah. Kalau ada anak-anak sekalian yang diajak ya, tidak menyembah kepada agama Allah ya, karena tertarik dengan kenikmatan dunia ya, kemudian tertarik dengan wanita seengas marak Sofia Lachuba ya, marak Luna Maya, akhirnya menggadaikan agamanya. Begitu pula yang perempuan-perempuan karena tertarik dengan gagahnya ya, seperti Indra Bruckman rupanya katanya, tertarik karena ketampanannya, maka jangan tergiur oleh hal-hal duniawi tersebut. Wada'iyan ilallah, fokuslah kepada jalan agama Allah yang sudah digariskan Allah. Jangan gadaikan agama karena materi, jangan gadaikan agama karena ketampanan, jangan gadaikan agama karena kekuasaan, karena semua itu sudah ditawarkan oleh Rasulullah, ditawarkan kepada Rasulullah dulu. Muhammad, lamun mele nani ya, tinggalkan itu ajaranmu yang tidak jelas itu. Maka apapun yang kamu minta saya kasih. Mau wanita yang cantiknya kayak apapun kami siapkan. Mau harta yang seperti apa banyaknya kami cukupkan. Mau kendaraan, onta, kuda ya, dan sebagainya. Apapun yang kamu inginkan kami siapkan, asalkan engkau tinggalkan agama itu. Tidak mau Rasulullah SAW dengan kekayaan. Bahkan doanya kata malaikat Jibril, ya Allah, seandainya engkau berdoa agar 2 gunung Jabal ini menjadi gunung emas, maka Allah akan kabulkan doa. Tapi Rasulullah tidak minta itu. Dia hidup sederhana. Ya, ini luar biasa, kita punya Rasul. Makanya inilah momentum kelahiran Nabi Muhammad SAW untuk mengenal lebih dekat perilaku Nabi Muhammad SAW. Wasirajam munira, sebagai pelita yang menerangi, pembela yang luar biasa. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim. Sungguh telah datang kepada, benar-benar telah datang seorang rasul dari golongan kamu sendiri. Azizun 'alaihi ma 'anittum, berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Harisun 'alaikum bil mu'minina ra'ufur rahim, dan dia penyantun, penyayang bagi orang-orang. Allah Subhanahu wa taala memilih Nabi Muhammad SAW ini tentunya bukan hal yang ujuk-ujuk langsung ditunjuk dan langsung dipilih. Bahkan sejak Nabi Adam alaihissalam, nama Muhammad itu terukir di tiang A. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Tahu kenapa Nabi Adam turun ke dunia? Karena kenapa? Karena makan buah kuldi. Ketika itu dia berdoa, selain doa Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin, itu dia beristighfar, berzikir dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah yang ada di yang arsy Allah Subhanahu. Terus Pak, apa kaitannya hari ini kita peringatan Maulid dengan tema kita membentuk generasi yang cinta damai dan toleran? Ketika Nabi hijrah ke Madinah, beliau susun itu piagam Madinah, duduk bersama dengan orang-orang Muslim, dengan orang-orang Yahudi dan non-Muslim non-Yahudi yang ada di wilayah Madinah saat itu.
Dia buat perjanjian, dia buat kesepakatan, di mana kesepakatan itu berisi kebebasan untuk memeluk agama. Tak pernah Rasulullah itu paksa, kamu Islam, dan mati dari dah. Kebebasan mengeluarkan pendapat. Nah, seperti yang demo-demo ini. Boleh nggak kita demo? Boleh. Tapi jangan ngerusak kalau demo itu. Ini dia demo sepanjang jalan, dia buat kembang-kembang itu yang sudah seolah ditanam itu. Bagaimana tidak merugikan pemerintah? Nalet itu pakai biaya, ngerawat juga pakai biaya. Ya? Saya lihat juga, ternyata ibu-ibu ada yang membuat kembang juga. Dia mau tanam di balainya katanya. Ya? Jadi jangan demo rusuh, jangan demo anarkis. Ini gedung-gedung dewan dirusakin. Padahal besok dibangun lagi pakai pajak itu, pakai dana dari masyarakat. Ya seperti kebebasan mengeluarkan pendapat pada piagam Madinah diberikan. Ya. Kemudian apa lagi? Tidak boleh melakukan perbuatan yang keji dan mungkar, yang melanggar aturan agama. Kebebasan berusaha dan berekonomi pada piagam dan lain-lain sebagainya. Itu bentuk tolerannya yang namanya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jamaah, jamaah, alhamdulillah. Pak, ya, wah tenang lupa matahari sudah panas. Saya dibatasi 40 menit ya. Ya, yang terakhir nih, ya, biar nggak kepanasan, kasihan juga kalau kepanasan. Cerita tentang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kebiasaannya sebelum beliau meninggal dunia. Ada di sudut pasar di Madinah seorang buta Yahudi, ya, sering didatangi oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam untuk ngapain? Untuk nyuapin pengemis buta ini. Setiap hari Rasulullah datang ke sana, si pengemis buta ini bilang apa? Aku paling kesepasaran Muhammad. Muhammad dia selaku kaum pengaruhnya aku dengan ini pengaruh. Ya? Apa Muhammad itu ya raus doang, yang lengkap, katanya. Banyak bohong dia. Itu yang terpengaruh sama Muhammad itu adalah orang bodoh itu kan. Terpengaruh oleh ucapan manis Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang diwakil dia Nabi Muhammad. Dengerin aja ocehan dia, fitnahan dia, gibahan dia, sedangkan yang nyuapin dia adalah orang yang difitnah dan diomongin. Setiap hari Nabi Muhammad menyuapin itu, tema materinya itu juga menjelek-jelekkan dia. Tapi apa? Dia lunakkan makanan itu, dia pilih-pilih sampai betul-betul lembut, baru disuapin ke mulutnya si Yahudi. Si Yahudi tinggal anak atau bersemangat. Itu dilakukan Nabi Muhammad terus hingga meninggallah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian penggantinya adalah Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan beliau. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq nanya kepada Aisyah, istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, apa kebiasaan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebelum dia meninggal dunia? No, di sana di sudut pasar Madinah itu ada seorang pengemis Yahudi buta yang selalu disuapin oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap pagi. Kesana Abu Bakar gantiin Nabi Muhammad. Dengar dia ocehan Yahudi, lain ini ya. Nah, Muhammad selaku dengan pengaruh, aku doang pengaruh ini. Menjadi awas doang, selaku terpengaruh, lele, pilu. Aku dari ilmu sihir kadun, seher kadun. Marah Abu Bakar dengar begitu ya, dijejeli dipaksa makanan. Kenapa kamu jejeli makanan itu mulut saya katanya? Kamu bukan orang yang biasa kasih makan saya. Tahu? Orang yang biasa kasih makan saya itu betul-betul dilembutkan dulu baru suapan di sini. Kamu menjelak-jelak katanya, yang makai kamu rembe katanya. Tahu? Bukan yang biasa. Mana dia orang yang biasa kasih makan saya? Dia sudah tinggal.
Siapa dia itu? Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh, jadi selama ini saya cerita. Oh, selama ini saya omongin dia. Ternyata yang nyuapin dia itu dia nyuapin saya langsung. Dengan menangislah Yahudi sehingga dengan kalimat terbata-bata berucaplah dia, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Kemuliaan Islam tidak terbentuk oleh orang mengangkat senjata, tidak terbentuk oleh peperangan saja. Bahwa Islam itu muncul, keislaman seseorang itu datang adalah karena akhlak seorang yang bernama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena cinta damai, karena toleran. Oleh karena itu, peristiwa atau peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mari kita telah dari sikap-sikap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang cinta damai, yang toleran kepada siapapun tanpa melihat suku, agama, ras, golongan dan lain sebagainya. Nabi Muhammad menanamkan kebaikan kepada semua orang, tidak peduli dirinya ditimpuki dengan kotoran, dilimpari dengan batu hingga berdarah-darah. Tak pernah dia berdoa kepada Allah, ya Allah maafkan umat dia. Apa? Justru ketika dia berdoa, ya Allah, ampunilah mereka yang tidak mengetahui kebenaran akan agama. Itulah mulianya seorang Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan bisa diikuti oleh anak-anak sekalian dan menerapkannya dalam kehidupan sehari. Ini titipan dari panitia tadi. Anak sekalian, ada berita yang tentunya membuat kita perlu mengirimkan doa kepada beliau. Titik dari Muhammad Rizki Arkan Maulana dan Abdul Al-Faruq kelas 81 sedang dirawat di rumah sakit. Mari kita doakan bersama agar segera mendapatkan kesembuhan, diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma rabbana arzuqil rahmat asyik wa anta syakir la shifa'an illa shifa'uk shifa'an la yughadiru saqama. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmi shay'un fil ardi wa la fis sama' wa huwa as-sami'ul 'alim. Allahumma inni ma sami'tu wa anta arhamur rahim. Kita hadiahkan Al-Fatihah untuk didik dari Arkan Maulana dan Abdul Al-Faruq. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala mengangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan. Al-Fatihah. Sebelum mengakhirinya kita yel-yel lagi. MTS Negeri Tiga Mataram. MTS Negeri Tiga Mataram. Saya Allah ajar demikian yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq wal hadi ila sabilir rasyad ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.